Oke, username. Oke, berfungsi ya guys ya. Nih, ini ada beberapa settingan tambahan tadi ya. Ada clear buttonnya, clear text fillnya nih. Terus ini ada buat show reveal buttonnya, passwordnya. Kalau kita klik caps lock, nah akan muncul icon ini. Artinya dia caps lock-nya aktif. Nah, dan halo semua, selamat datang di channel Kido Code. Di video kali ini saya akan memulai playlist di YouTube ini ya, di channel ini, yaitu sesuai di video pertama saya akan membuat playlist pembuatan aplikasi desktop ya menggunakan Java, IDE-nya NetBeans untuk database-nya sendiri menggunakan MySQL. Aplikasinya itu aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan supplier terbaik menggunakan metode AHP. Jadi nanti ini video pertama dan step by step nanti saya akan buat sampai aplikasi jadi seperti yang video demo sebelumnya. Video demo pertama itu ya guys ya. Dan sebenarnya cukup panjang untuk step part-partnya kemungkinan. Jadi teman-teman yang ingin membuat aplikasi seperti yang video pertama harap ditonton perlahan ya, dan disimak baik-baik agar tidak ada error ataupun yang yang bikin aplikasinya itu nggak jalan. Oke. Sebelum kita mulai aplikasinya, di sini saya akan infoin beberapa tools-tools yang saya gunakan ya. Yang pertama itu pasti ada Java-nya ya atau JDK-nya. Di sini saya menggunakan JDK versi 11. Versi 11 tadi. Nih. Sebenarnya saya ada install 21 juga sama yang 8, tapi yang saya gunakan yaitu 11. Alasannya karena untuk JDK 11 itu penggunaan report itu sendiri gampang ya guys ya, nggak sulit. Selanjutnya ada MySQL-nya ya. MySQL sendiri saya menggunakan versi yang 8 ya, ini 8.0.40. Jadi teman-teman yang menggunakan SMPP sebenarnya nggak masalah ya. Di situ kan di SMPP itu sudah include juga MySQL-nya. Nah, kalau saya sendiri saya install langsung MySQL-nya, dan untuk ngolah database-nya saya menggunakan SQLyoke ya. SQLyoke nih. Nah, kalau teman-teman menggunakan SMPP berarti ngolah database-nya itu menggunakan PHP-MyAdmin. Itu sebenarnya sama aja ya, nggak ada bedanya. Oke, setelah versi JDK atau versi Java-nya dan versi MySQL-nya, IDE-nya di sini saya pakai versi 17 ya. Apache NetBeans ini versi 17. Teman-teman diusahakan mungkin jangan di bawah 8.2 ya. Diusahakan minimal banget 8.2, dan terbaru sekarang kalau nggak salah versi 23 atau berapa gitu. Teman-teman bebas mau pakai berapa. Kalau mau disamakan ya bisa download yang segini. Nanti untuk link file-file tools yang saya gunakan mungkin nanti saya taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman kalau emang mau disamakan, teman-teman bisa gunakan yang ini gitu. Nanti saya upload di Google Drive file. Di sini kita akan new project ya. New project kita pakai Java with N. Cuman di sini kita milih Java application ya. Jadi teman-teman jangan salah, jangan pilih Java with Maven, jangan pilih Java with Gradle, pilihnya yang Java with N, dan pilih Java application. Alasannya ya kalau misalnya nanti ada error, saya nggak bisa ngebantu karena emang saya nggak pernah pakai project Java with Maven ataupun Java with Gradle ya. Saya biasa pakai ini, dan di bawah-bawahnya juga saya nggak pernah pakai, jadi nanti ketika error saya juga nggak bisa bantu gitu guys. Jadi diusahakan sama nama projectnya ya, jenis projectnya. Kita next. Ini kita checklist saja, dan ini teman-teman di checklist ya. Kenapa di checklist? Agar ketika teman-teman memasukkan atau mengimport library ya, library di project teman itu langsung kesimpan ke dalam projectnya. Jadi ketika teman-teman pindahin projectnya kemanapun, itu library-nya akan ngikut. Jadi nggak perlu bolak-balik import ulang file library-nya gitu. Oke, di sini kita namain aja
Misalnya di sini kan saya SPK AHP ya, maksudnya sistem penunggu putusan metode AHP untuk pemilihan supplier. Ini dan penyimpanan lokasinya bebas. Di sini saya udah nyimpen di directory khusus. Terus kita klik finish. Oke. Nah, di sini kedetek ya JDK11. Nah, teman-teman kalau misalnya di projectnya belum kedetek JDK11, teman-teman bisa pertama pastikan install dulu ya JDK11-nya ya, Java SE development-nya, development kit-nya, dan setelah diinstal ya kan, teman-teman bisa klik ke project masing-masing, klik kanan properties, terus ke library. Nah, di sini akan ada Java platform. Di sini teman-teman pilih JDK11. Nah, kalau misalnya belum ada, maksudnya udah diinstal JDK11 tapi di sini nggak ada, teman-teman klik manage platform, lalu add platform. Nah, baru teman-teman pilih Java Standard Edition, next. Nah, teman-teman diarahkan ke directory instalasi Java-nya. Umumnya biasanya itu ada di sini ya, nih. Kan pastinya di C, terus di program file, lalu kita ke Java. Nah, di sini bakal ada. Lalu tinggal teman-teman pilih, diklik, baru di, misalkan ini kan jadi ke-11 ya, diklik terus next. Dia di sini bakal ngedeteksi ya, ngeload platform source-nya dan platform Javadoc-nya. Baru klik finish. Nah, di sini kan karena saya sudah ada, jadi nggak akan saya masukin lagi ya, gitu. Oke, setelah JDK11 dan sudah, kita bisa mulai buat projectnya, ngelanjutin projectnya. Pertama, saya akan mengimport untuk saat ini library yang saya gunakan ya, dan di sini kebetulan sudah saya simpan ke dalam library di dalam ini. Nah, ini. Jadi pertama itu saya menggunakan library modal dialog, lalu make layout, dan flat left. Nah, ini udah saya ini ya, udah saya grup ya, udah saya dalam satu folder gitu, dalam satu package. Nah, kalau misalnya diimport semua, itu akan kelihatan kayak gini. Nah, yang terpenting itu ininya nih. Flat left source jar, flat left ini, terus make layout itu ada make layout core, make layout swing, terus modal dialog kita ada modal dialog ini dan modal dialog demo. Ini tuh dari YouTuber Raven. Nanti saya kasih channel ini ya, channel yang nge-share si model dialog ini, dan dia emang ada banyak banget tutorial-tutorial terkait Java Swing ya, atau Java Desktop. Gini, ini untuk saat ini dulu yang kita import library-nya, dan nanti saya akan share library yang saya gunakan di deskripsi atau di kolom komentar ya guys ya. Oke, setelah ini mungkin kita bisa buat dulu beberapa package yang akan digunakan. Mungkin pertama pastinya itu ada package main, ya kan, package main, terus package util, spk temps ya, terus spk icon untuk simpan icon, lalu ada image untuk simpan gambar. Nah, mungkin ini dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang nanti kita buat lagi. Dan mungkin kita pertama ke package main. Nah, di sini kita akan buat satu kelas. Di sini saya lupa jelasin ya. Kita akan membuat form login dulu ya. Tahap pertama kita akan membuat form login. Di tahap kedua mungkin kita akan buat database, atau enggak langsung ke langsung pembuatan ini sidebar menu. Mungkin ini form login dulu, di video berikutnya yaitu buat form login, sidebar, baru di video ketiga akan buat database dan seterusnya gitu. Di sini pertama kita akan membuat kelas form. Jadi di sini saya struktur pembuatan aplikasinya itu saya mengikutin punya si itu guys ya, punya si Raven, dan ketentuan saya akan ikutin dia gitu.
Nah, pertama itu public class form. Nah, di sini kita akan mengextend si gpanel. Nih. Look and fill dari Java Swing out temp. Dan mungkin nanti saya akan kebanyakan diam ya karena nggak banyak yang bisa saya jelaskan karena saya di sini mengikuti struktur code punya orang lain. Oke. Form ini form open, form ini form open, terus apa lagi ya, form refresh. Tapi nggak perlu deh, ini nggak perlu. Kita akan memangkas beberapa. Protected. Ini ini bakal dipakai nih public, sorry. public minute enggak, oke gini. Oke, sudah. Jadi hanya seperti ini dulu untuk form kelas ininya, kelas formnya. Lalu kita akan buat all forms. Nah, tanda penting gini-gini, terus ini kita ganti form. Nah, baru manggilnya dibuang, atau lupa ini. Oke, jadi untuk kelas all form ya teman-teman, bisa diketik dulu semua ya. Kalau ada merah abaikan dulu. Nanti setelah selesai dan jika ada merah, nah baru di cross check ya, di debug. Oke, lanjut, kita akan buat kelas main form. Di sini ini untuk pembuatan beberapa kelas ini sebenarnya di awalnya doang ya guys ya. Karena emang jadi intinya kayak ya ibaratkan sebagai fondasi uh, di project inilah ya. Nanti berikutnya ya nanti bisa langsung fokus ke pembuatan form login, form CRUD-nya dan beberapa code lainnya lah, sintak lainnya. Oke. Di sini public class main form sama kita extend sebagai gpanel, kita extend dari gpanel. Oke. Di main form ini di sini kita akan buat ini guys ya.
kayak header sama footer di tampilan UI-nya. Mungkin saya nunjukin dulu deh ya. Ini dari project yang sudah ada dulu. Biar bisa sambil jelasin dan sambil buat. Oke. Untuk main form itu nanti buat ini nih. Cuma nanti untuk button undo sama redo-nya saya hapus karena kayaknya nggak perlu banget ya. Ini kan aplikasinya halamannya dikit, jadi ini saya hapus. Jadi ini kita akan buat ini button ini hide ini ya, hide menu sama extend menunya, sama footer ini ya gitu. Dan main panel itu, main form ini dia nanti ya sebagai kita klik ini kan ini berpindah kan. Nah, kita ngaturnya di main form ini guys ya. Jadi yang kita panggil akan diganti dalam si main panel ini. Jadi ada header, main panelnya, dan footernya gitu ya. Untuk sidebar menu dia nanti ada tersendiri gitu lah ya. Oke, lanjut. Sini pertama main panel ini, lalu kontrol spasi main form kita panggil init. Nah, di sini kita akan say layout. Oke, nah di sini kita akan sudah bermain dengan make layout ya. Di sini teman-teman kalau misalnya yang masih asing sama make layout itu dia apa ya? Kita bisa membuat tampilan aplikasinya itu tata letak layoutnya itu berdasarkan grid. Itu penjelasan dari ChatGPT guys. Penjelasan lainnya ya teman-teman bisa baca di dokumentasinya. Karena saya sendiri kurang bagus kalau dalam menjelaskan dokumentasinya. Oke. Jadi gini. Sebenarnya saya juga ada jelasin dikit-dikit sih di channel yang lama, cuman ya sama penjelasannya masih kurang. Jadi saya lebih suka menjelaskan fitur-fitur itu ya sambil buat project gitu guys, nggak hanya pure materi doang gitu. Kalau pure materi doang saya kadang bingung. Di sini kita akan create header, create main, terus ada di sini separator dan footer. Nah, ini create main, ini separator, koma, height 2 ini. Terus ini pasti merah ya, abaikan aja merahnya. Oke, pertama kita akan buat ini ya, ini apa namanya, create header. Nah, kalau kita pilih langsung dia nggak merah guys gini. Oke. Sama di sini kita akan menggunakan layout. Beberapa key layout ya yang biasa saya gunakan ya ini paling guys. Fill untuk mengisi keseluruhan secara X. X itu horizontal apa vertikal ya, lupa saya. Intinya gitulah. Terus ada wrap ini jadi setiap komponen dari masing-masing ini tuh akan setelah komponennya selesai ditampilkan dia akan berganti baris guys. Ini wrap. Untuk insert di sini dia mengubah margin menjadi 0. Gap juga sama, margin atau padding lah ya. Intinya kayak gitulah. Untuk fill sama hampir sama kayak gini. Jadi dia akan mengisi seluruhnya. Dari sini kan ini kan ada ini ya, ada call, constraint, layout, constraint. Nah, ini teman-teman abaikan aja. Ini sekedar kayak pembantu kata kunci dari ini tuh sebutannya apa? Ini sebutannya berarti untuk key dari
layout constraint. Kalau ini kolom constraint dan row constraint ya. Di sini kolom, di sini baris. Nah, ini nggak perlu diketik karena ini emang muncul otomatis. Nah, kalau teman-teman menggunakan versi IDE terbaru, ya, itu pasti ada ini. Cuman kalau teman pakai versi 8.2 dan nggak tahu sampai versi berapa ini itu nggak ada. Ini itu nggak ada. Nggak tahu bisa dimunculkan apa nggak, tapi yang pasti nggak ada. Nah, kalau teman mau dihilangkan, itu bisa. Teman-teman bisa ke mana ya? Ke view, terus teman-teman bisa unchecklist yang ini nggak usah lah. Ini ya, hilang nih. Show inline hints ya. Kata bantu gitu. Oke, mungkin sedikit nangkap lah ya. Lanjut. Nah, di sini untuk grid headernya kita kasih inset-nya ya, atau margin itu 3 untuk layout constraint-nya. Baru untuk kolom constraint-nya gini. Untuk komponen pertama dia di paling kiri, sisanya itu kita push paling kanan. Gini guys. Nah, lalu koma, terus sisanya itu di fill. Gini. Di toolbar. Tadi kan ada button hide menu ya guys ya, itu pakainya di toolbar. Nah, di dalam toolbar itu ada button drawernya ya, button yang buat nge-hide tadi. Nah, di sini kita pakai flat left SVG icon ya. Nih. Nah, kebetulan di apa ya? Di library ini, model dialog ini itu udah ada tersimpan beberapa icon guys. Jadi saya nggak pakai icon yang sendiri, saya pakai icon dari bawaan sih model dialog ini, library model dialog ini. Letaknya itu ada di sini. Raven modal demo icons menu. Nah, itu letak icon menunya. Terus kita ngatur scale-nya, di sini kita atur menjadi 0,5. Ini penulisannya. Oke, gini dulu. Baru kita panggil untuk action listener dari buttonnya. Ini. Jika drawer is open, ini drawer, show menu ya. Jika tidak, toggle menu option mode. Ini. Oke, lalu kita add buttonnya. Loh, nggak kedetek button drawernya. Baru kita add toolbarnya gini, dan kita return kan panel gini. Oke, sudah selesai untuk ini, untuk headernya ya. Lalu kita bisa main, tapi di sini saya mau ini dulu, mau panel dulu. Ini saya copy segini, nggak usah deh, saya copy ini aja. Ini dan ini kita rename jadi gini. Nah, terus kita return kan panel. Nah, ini. Dan sini kita ubah di panel layout, insertnya di sini saya tulis gini. Nah, baru ada key ini, trailing A1, ini A1 ya guys ya, A1 trailing, terus center. Kalau salah A1 sih, nanti kalau error kita perbaiki. Gap 10, terus height-nya itu 30.
10 artinya guys. Lalu ini push kayak gini guys. Untuk row-nya ini kita tanda tutup kurungnya kita ganti. Dah. Kenapa merah? Oh, tutup titik koma. Nah, baru kita pakai put client property untuk ngubah warna dari panelnya. Flat client, terus kita panggil style. Nah, untuk value-nya di sini background-nya saya kayak gini. Background tint, nah, terus dollar panel background, koma 20%. Oh ya lupa. Ini kita cut tanda petik 2 ya guys. Nah, kenapa merah? Oh ini. Nah, kelebihan ini ya, apa namanya, tutup kurung background ini gitu dulu. Oke, nanti kalau error kita perbaiki. Udah kayak gitu dong sih. Lalu di sini kita akan menampilkan label app version ya. AHP gini. Terus kita plus. Nah, di sini nanti kita ada nambah beberapa ini ya. Mungkin kita buat dulu. Nah, di sini cuman dia belum kedetek karena belum kita buat. Jadi nanti kita akan buat. Oke, selanjutnya nah, ini kita pinjam ini dulu. Kita masukin ke sini. Label version ini kita ganti foreground ya, foreground ya, warna dari labelnya itu foreground ini. Nah, gini. Kita pakai dollar. Kita ambil dari label disable. Foreground bawaan dari ketika label itu disable. Foreground gini guys. Nah, gini. Baru kita tambahin icon ya labelnya. Ini. Sama di sini kita pakai icon yang sudah tersedia dari library modal dialog. Terus scale-nya di sini kita 1 F. Dan label color key-nya kita pakai ini. Oh, sorry. Petik 2 dulu. Nah, gini guys. Ini merah abaikan ya. Nanti kan kita belum buat kelas main. Nanti kita akan buat kelas main, guys. Baru kita add dulu. Nah, kita add labelnya. Titik koma. Oke. Setelah nama label version di sini sesuai di video itu saya menampilkan versi Java-nya ya. Nah, itu caranya gini sih. Get property. Nah, kita ambil key-nya itu Java vendor. Jadi bakal ngedeteksi version dari Java-nya itu. Equals
apakah vendornya itu dari Oracle Corporation ini. Java vendor equals Oracle Corporation. Nah, kita isi gini. Nah, oke. Udah. String Java vendor plus versi system get property Java version terima kasih. Dia menghapusin ya guys ya kalau ada lebih spasi. String bro. String st kita tulis gini guys ya, running on Java $s ya, ini $s sorry baru string format st ini kita ganti Java. Nah, lalu kita pinjam ini kita paste di sini label Java sama ya, kita warnain foreground teksnya itu ini disabled foreground, terus iconnya kita ambil juga pinjam ini, kita jangan lupa diganti ya, gini icon itu Raven modal demo icons ini Java ini ya. Nah teman-teman kalau misalnya penasaran yang tersedia itu icon apa aja, kita buka aja ya di model dialog ini demo. Nah terus kita ke mana ya, Raven modal demo icons. Nah ini kan tadi ada Java, ada Git, terus tadi kita baru pakai apa aja ya, baru Git sama Java doang ya, itu doang sih. Di sini juga ada lagi sih selain itu nih. Oke gitu ya guys ya, teman-teman bisa di otak-atik sendiri aja. Terus jangan lupa di add ke dalam panel guys label Java ya. Oke, setelah ini kita buat lagi tuh, untuk saya kan ada nampilin ini ya, jam waktu, label date view ini ini sama di sini warnanya itu kita jadikan ini foreground. Nah baru kita memerlukan kelas timer ya dari Java Swing. Nah delaynya itu kita bikin 1 ya, ini dia satuannya nggak tahu apa, 1 detik kali. Terus kontrol spasi, jadi actionnya terus kita enter ini. Nah kita panggil simple date format ya. Date formatnya itu kita mau bikin seperti apa. Nah date formatnya itu saya kayak gini ya, saya menampilkan tahun dulu, kalau enggak date dulu, petik 2 dulu, petik 2, tanggal, terus bulan, tahun, dan jam, menit, detik ya, second, hours, minutes, dan second.
dan kita masukin ke dalam label date. Set text df bro, df format new date, artinya nah ini ya, baru ini tambah titik koma dulu guys. Nih udah, kita add lagi label date-nya. Lalu timernya itu jangan lupa di start ketika di return. Oke, sudah. Ini untuk footer, dan untuk mainnya cukup kayak gini sebenarnya guys. Verified komponen create main ini guys. Kita import dulu dari Java AWT ya, baru dalamnya main panel, new gpanel, border layout ini, return main panel. Nah ini dong, ini untuk create mainnya, dan nggak ada yang merah ya, aman. Tapi kita ada perlu satu method lagi, public void setForm cuman di sini form remove all, terus add refine value date. Itu untuk add formnya di sini, refine untuk menyesuaikan ya, dan di validate ini titik koma, lupa nah gini. Oke, setelah itu sorry, main panel, get component orientation, titik bro, is left to right tentung sama dengan form get component orientation titik bro, is left to right. Apply component orientation main panel get component orientation. Nah sudah, ini untuk kelas main formnya ya, teman-teman bisa diketik aja dan pastikan nggak ada yang merah selain yang ini. Kalau ini sudah pasti merah ya guys ya. Oke, setelah ini kita akan buat satu lagi, yaitu bukan satu lagi, masih ada beberapa ya, tapi intinya ini cuman pertama aja sih guys. Jadi teman-teman kalau nggak ikut ini, nanti di video-video step-step berikutnya malah nanti bingung. Bukan bingung lagi, pasti error merah. Oke, di sini kita akan beberapa deklarasikan kelas ya, variabel tadi. Di sini kita panggil nih dari kelas Andoredo punya di package utils dari Raven-nya. Walaupun Andoredo nggak saya pakai, cuman ini kelas ininya masih diperlukan ya guys ya, deklarasinya. Lalu kita panggil itu static main formnya ya guys, nih yang sudah kita buat tadi. Lalu ada gframe form login. Nah oke, ini. Oke. Nah gini loh.
abaikan ya yang merah. Form check, lalu form open, terus main form set form. Dah gini. Ini untuk metode pertama. Selanjutnya kita ada metode logout ya. Jadi nanti ada metode login, cuman metode login kan belum kita buat ya, karena kita belum ada menu utamanya. Yang pertama kita metode logout. Metode logout ini ya untuk menampilkan form login ya guys ya, untuk manggil form login. Oke, di sini kita buat satu dulu variabel lagi. Static string, sebenarnya ini sih kayak gini. String. Cuma nanti ini akan kita ubah menjadi model user. Cuma di sini karena kita belum ada modelnya, kita buat kayak gini guys. Dan ini karena awal-awal pasti 0 ya. Ini kita panggil drawer, install drawer, frame, terus nah ini new menu. Lagi-lagi menunya kita belum ada, jadi pasti merah guys, abaikan. Drawer set visible false ya. Nah ini kita matiin begini aja. Nah terus set visual false, terus frame, get content pen, remove all. Nah di sini juga ada yang belum ada, cuma saya tulis aja langsung. Form login di sini nanti kita akan buat form loginnya. Cuman di sini abaikan aja. Nih. Lalu kita panggil lagi frame, get content pin, add login. Oke. Lalu kita panggil form gede ya, bedakan frame sama formsnya. Lalu kita clear, kita panggil lagi frame, kita refine, dan kita panggil lagi frame, validate. Nah gini. Oke, teman-teman abaikan aja dulu yang merah. Kita lanjut ke bawah. Metode berikutnya itu adalah ini, public static gframe get gframe ini. Lalu return frame. Nah selanjutnya pencet apa nih anjir, pencet pencarian. Main form. Nah pencet L. Oke, private static void static ini baru ada lagi, yaitu private static
form login, sama di sini karena belum ada form login pasti merah. Cuman di sini biar sekaligus aja kita tulis semua ya guys ya. Oke, di sini juga kita deklarasikan lagi satu. Di atasnya di sini static form login. Form login. Ini pasti merah ya, nih. Abaikan dulu, abaikan aja. Jadi kita fokus di bawah. Jika form login 0, form login new form login. Nah, di sini pasti merah, abaikan. Biar nggak bolak-balik ya. Form login. Nah, gini. Oke. Sudah? Yang merah abaikan dulu guys ya. Kita lanjut ke kelas berikutnya, kelas main. Ini sebagai kelas utaan ya, utamanya Gframe. Public static final string app version. Nah, di sini saya tulis apa lagi gini. Nah, ini. Nah, tadi kan kita ada app version di main form ya. Kita buka lagi. Nah, sekarang udah tidak merah guys ya nih. Kita panggil di kelas main itu ada variabel nih. App version. Dia jadi nggak merah lagi. Oke, lanjut. Ini nggak perlu pakai ini. Nah, ya. Init .com. Kita panggil init private. Oke. Default close operation Gframe exit on close get root pen put client property plat client properties full window content true. Ini lalu kita panggil form manager itu ada install. Nah, oke. Terus untuk dimensinya ya, atau untuk ukuran layoutnya, di sini saya sukanya ukurannya ketika di running itu segini guys. Dimensinya. Untuk widthnya itu saya suka ukuran segini. Teman-teman bisa disesuaikan ya sama resolusi laptop atau komputer masing-masing. Biar jangan terlalu gede atau terlalu kecil. Baru kita set location relatif to-nya itu 0 agar ketika di run itu berada di tengah. Ya, baru kita panggil lagi metode public void main. Ini public static void main sih gini ya. Public static void main. Nah, ini. Jadi ketik PSFM kontrol spasi baru kita tinggal enter aja langsung muncul. Nah, di sini kita panggil demo preference dari model dialog. Itu kita panggil init. Ini guys. Nah, baru saya pakai fontnya itu Roboto. Kalau ganti font lain saya kurang tahu ya guys ya. Teman-teman bisa di explore aja. Let love ini. Nah, di sini kita akan menggunakan registrasi tema Flatrap terbaru. Bukan terbaru sih.
dari eksternal ya, bukan dari bawaan Flattop-nya. Jadi kita pakai ini register custom default source. Nah, di sini nanti kita akan buat package, kita sudah buat package-nya, cuma nanti kita akan buat file properties-nya ya. Nih, SPK temps. Nah, gini guys. Mungkin udah gini dulu sih. Oke, lanjut. Manager put, sorry. Nih, default fontnya. Nah, itu kita pakai flat family gini. Koma font plain size-nya itu 13. Teman-teman bisa disesuaikan. Nah, ini enggak perlu. Tutup kurung koma. Nah, ini. Lalu kita panggil lagi demo preference dan setup lab. Baru yang penting itu ini, event key. Info letter, kontrol spasi, enter. Jadi di dalam kurung kurawal ini new main set visible true. Nah, kayak gini dulu. Nanti kalau error kita akan cek. Ini nggak perlu kita hapus saja. Dan mungkin kayak gini dulu sih yang dimain. Kita lanjut di, oh ya, kita ada buat package baru tadi, SPK form ya guys nih. Nah, di sini kita akan buat namanya form login. Nah, untuk form login ini agak lama ya kemungkinan. Jadi nanti videonya mungkin saya agak cepetin aja guys ya. Jangan lupa form loginnya itu di extend ke form ya. Form ini adalah yang kita buat tadi ya guys ya. Jangan sampai salah. Pakainya SPK main form yang kita buat tadi nih. Form yang ini. Baru kita bisa set layout. Oke. Make layout. Nah. Nah, mungkin nanti di sini saya tunjukin juga beberapa apa namanya ya, beberapa tampilan before after kalau kita nggak pakai make layoutnya ya guys. Di sini mungkin make layoutnya key-nya itu nggak saya masukin, jadi mungkin kosongan dulu kayak gini ya. Oke. Style value-nya jangan lupa petik 2. Saya bikin rounded 20 titik koma sebagai pembatas, baru background ya. Background. Nah, ini main panel ya. Main panel di sini nanti saya akan ada buat color utama ya di aplikasi ini. Jadi saya masukin ini. Kita bisa masukin kode RGB gini guys. Kayak gini-gini. Sorry. Gini. Tapi untuk di main panel ini saya pakai ada warna khusus ya.
Itu. Lalu kita ada panel logo ya. Panel di form logo ini kita akan mengambilkan logo. Ini kita kopas sama panel logo ini kita nggak pakai ini, kita langsung background aja. Nah, oke. Selanjutnya kita ada image logo ya. Tadi kan kita udah deklarasikan di atas. Karena di sini kita logonya itu filenya itu bukan SVG, kita pakainya itu nanti JPG atau PNG gitu, saya lupa. PNG. Jadi kita pakai ini image icon, kita panggil get class, ya, terus get resource. Nah, di sini lokasinya itu ada di paket spk com spk com spk image logo. Logonya di sini nanti teman-teman ini ya, pakai logo sendiri ya, jangan pakai punya saya. Oke, lalu setelah dua kurung berikutnya kita titik, kita get image untuk kita atur scale-nya guys ya. Nih, get scale. Nah, scale-nya di sini saya settingnya gini. Teman-teman bebas di settingnya berapa. Terus hinge-nya ini ini bukan titik ada nggak sih? Kok nggak ada? Scale it instance width 100, height 100, height-nya ini kan koma. Titik coba kita enter gini ada ya. Oh, kita import dulu ya guys, Java image. Pantes nggak kedetek. Dan kayak gini. Sudah sih. Oke, ini kenapa merah? Oh, kita import dulu. Oh, enggak. Oh, telat. Ini kita tambah lagi guys ya. New image icon. Nah, gini. Nah, ini tuh kita masukin ke dalam sini. Nah, gini guys. Jadi dia double ya. Set icon, image icon. Lalu di dalamnya juga ada nih image icon lagi. Baru kita pakai get class, get resource. Nah, baru lokasinya, dan ini kita hapus satu. Nah, pasti merah. Ini kita tambah lagi tutup kurungnya satu. Nah, baru ini kita nggak pakai ini. Nah, gini guys. Aduh. Lanjut ya. Ini sebenarnya kan dia panjang gini guys ya nih. Code-nya panjang. Nah, gini. Gitu. Cuman di sebelum titik saya enter. Terus ini kita enter. Biar dia pindah ke bawah. Oke, di sini kita tulis nama aplikasinya ya. Saya bikin gini. SPK AHP supplier. Baru kita panggil port client properties-nya ya. Double titik ya. Untuk label titel logo ini untuk
kelihatan propertiesnya, saya keynya itu pertama foreground. Nah, foreground di sini saya bikin warnanya itu putih ini guys, lalu titik koma, dan fontnya itu saya bikin dia bold, italic, dan ukurannya itu plus 14 dan kita pakai font Roboto gini guys. Nah gini, dan kita akan ada beberapa label lagi, jadi ini kita kopas saja, enter. Nah setelah label title logo, di sini saya ada kasih nama variabelnya itu label detail ini. Nah di sini saya tulis tesnya itu sistem pendukung keputusan. Untuk foregroundnya sama ya, putih, tapi untuk fontnya di sini kita bold, ukuran 16. Nah kita kopas lagi dan kita paste lagi, dan di sini label del 2. Alasannya karena di sini kita ini kan kepanjangan ya, sistem pendukung keputusan pengguna sulit baik gitu, jadi kita pakai baris baru. AHP, AHP. Dan ini kenapa nih titik komanya nggak ke bawah? Nah untuk ininya sama ya. Lalu selanjutnya label create. Nah, sini kita tulis gini guys. Tapi untuk fontnya di sini saya pakai font 12 aja. Dan warnanya itu di sini saya juga ada warna khusus, yaitu ukuran 140 140 140. Oke, untuk warna nanti kelihatannya nanti pas kita run aja. Oke, setelah itu kita add ya, kita add ke dalam panel logo. Pertama itu adalah logonya pasti ini. Ini. Lalu kita label title logo, label detail 2 create. Ini itu adalah label title logo, label detail 2, dan label create. Nah di sini kita ada penambahan beberapa key, cuman nanti aja. Oke, lanjut dulu deh ya. Selanjutnya kita akan buat susunan di panel form. Ke klik insert di panel, lalu sama kita kopas ini panel form. Cuman panel form itu dia warnanya bukan accent color ya, tapi warnanya putih, jadi kita pakai RGB. Nah gini guys. Oke, selanjutnya kita kopas lagi nih, nggak kelamaan ya. Jadi pertama ada label title form ini. Selanjutnya di sini label titelnya kita tulis login. Oke. Cuman di sini kita panggil ini guys. Alasannya karena kalau pakai key nggak bisa di tengah guys. Oke, selanjutnya warnanya itu kita accent color. Mana tadi? Nah ini warna title formnya kita accent color. Accent colornya nanti saya tunjukin di itu ya, file propertiesnya guys. Fontnya itu saya bikin segini, teman-teman bisa disesuaikan ya. Saya bold 10 plus 10 sudah sih, kayak gini dong. Kita lanjut ke label berikutnya. Di sini ada saya naruh label description.
Nah, label description saya kasih teksnya itu please to sign in to access your dashboard. Nah, ini lalu description, fontnya kita nggak usah setting apa-apa, biarkan defaultnya. Selanjutnya baru ada label username. Nah, kata-kata username, nah ini kita hapus ya, ini username, terus teksnya foregroundnya sama gini. Oke. Nah, baru di bawah label username itu kan tadi kita udah deklarasikan text field username ya, jangan lupa di new text new j text field ini guys, baru beberapa settingan client propertiesnya. Oke, pertama itu ada hapus dulu. Pertama itu bukan style tapi kita panggil placeholdernya ya guys ya. Kita masukin username, baru ada ini nih text field, ini clear button, itu kita isi value nya itu true. Baru yang bawah itu kita isi leading icon ya, jadi kita taruh icon. Nah, iconnya itu koma, nah di koma enter aja. Nah, baru new flat svg icon, enter. Resource-nya itu ada di package.com spk icon. Nah, untuk saat ini belum ada ya iconnya, nanti akan saya kopas dan seperti biasa nanti saya akan share ini. Nah, oke, selanjutnya udah sih, baru kita stylenya. Nah, untuk style sendiri ini cuman saya panggil ini sih apa namanya, rounded ya, biar rounded dong. Lanjut, setelah label username, label password, kurang lebih sama sih password. Oke, ini kita kopas, taruh sini, dan ini kita ubah menjadi password. Ini kita ganti ini menjadi password, password nih gini ya, sisanya sama, cuman kalau di ini kenapa nih, oh ini bukan JTextField ya guys, sorry, JPassword field. Tapi untuk stylenya di sini selain arch kita panggil beberapa, kayaknya banyak, jadi kita enter aja. Itu selain ini kita enter itu ini show reveal button ya, show reveal button, value-nya true. Terus show reveal button tuh buat ngeliat ini ya guys, caps apa, lihat isi passwordnya. So caps look true. Nah, kayak gini dulu ya, nanti kalau kira-kira ada error kita perbaiki. Baru button login.
Nah, untuk button juga beberapa settingan, mulai dari eh, hmm, pertama mungkin background dulu ya. Background di sini kita pakai accent color. Nah, lalu untuk foregroundnya, koma foreground kita warna putih gini. Terus arts, nah di sini saya ada menghilangkan border width ya, kita jadikan 0. Terus fokus width 0, fokus width 0. Terus inner fokus width juga 0. Nah, di sini kita pakai fontnya gitu, kita bikin bold ukuran 16. Nah, gini. Oke. Setelah itu udah sih, kita add aja ya. Panel form. Pertama itu label title form ya, ini. Terus label description, baru label username, baru txt username, label password, txt password, button login. Nah, baru di bawahnya kita add semua, mulai dari panel form dan panel logo gini guys. Baru main panel yang kita add ke dalam initnya gini. Sudah sih. Ini kenapa masih merah ya? Oh, kita import ya guys ya. Form login udah kita buat nih, kita import. Nah, sudah nggak ada merah guys. Kira-kira apa yang kurang? Coba ya kita tes run dulu. Ketika kita klik, ini kan ada run yang di sini, ada yang di sini. Ketika kita klik ini, nanti dia meminta main kelas. Nah, main kelasnya kita tinggal pilih kelasnya, bisa dari sini, kita bisa dari klik kanan project kita, properties, terus run, baru di main kelasnya kita browsing cari gframe yang sebagai main kelasnya guys. Ini ya. Misalnya saya kayak gini tadi, kita suruh pilih main kelasnya, kita run. Oke, di sini pasti error. Form manager. Oke, saya suruh buru buat menu. Karena ini tadi ya, mungkin ini kita hide dulu, mulai dari sampai sini kali ya. Ini kita hide. Form loginnya biarkan. Coba kalau kayak gini bisa nggak ya? Form login. Oh, oke, bisa ya. Cuman untuk sekarang ikonnya, nah di sini saya copy dari icon yang sudah ada ya guys ya. Jadi saya langsung ambil ya. Saya paste sini. Untuk icon sendiri dia ukurannya nih ya, 25 kali 25 pixel. Formatnya SVG. Terus logo di sini juga saya sudah sediain logo. Untuk logo teman-teman bisa cari logo masing-masing ya. Ini logonya kayak pakai ukuran gede ya, 4000 kali 4000, cuman tadi kan kita sudah ngatur pixelnya ya, ukurannya. Kita tes run lagi coba. Nah, tadi kan kita belum mengatur ininya ya guys ya, apa namanya,
ngatur mic layout-nya ya. Jadi dia berantakan kayak gini guys nih. Ini kalau kita belum ngatur mic layout-nya. Kalau misalnya kita desain pakai GUI kan ya kita bisa ngatur sendiri ya guys ya. Dia normalnya pakai flow layout. Cuman di sini karena kita pakai mic layout, kita harus ngatur sendiri nih tata letaknya. Gitu. Dan di sini juga pasti ada errornya nih. Dan errornya ini dia yang mana ini? Oh ini. Belum ada titik koma. Coba ya. Nah, udah nggak ada error ya. Tinggal kita ngatur layoutnya. Dan kita setting satu-satu. Mungkin pertama dari atas dulu kali ya, dari layout yang init pertamanya. Nah, di sini misalnya kita kasih key-nya itu pertama fill inset 20 ya. Terus untuk call constraint-nya itu center. Untuk row constraint-nya itu juga center. Ini. Coba kita tes run. Nah, dia udah sedikit ada perubahan ya. Jadi dia berada di tengah. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur main panelnya. Main panelnya di sini juga kita sama. Make layout. Di sini kayak kasih marginnya itu insetnya 50. Terus ini saya kosongkan. Ini intinya saya juga nyari kikinya ini yang nggak bisa langsung saya tahu untuk key-nya itu kayak gimana ya guys. Jadi saya coba-coba dulu baru saya buat tutorialnya. Oke, ini untuk main panel itu untuk menaruh panel form. Tadi kan kita ada panel form sama panel logo ya guys ya. Ada panel logo sama panel form. Ini panel logo, ini panel form. Gitu. Oke, ini untuk apa namanya main panel. Selanjutnya kita mungkin ngatur ke panel logo ya, panel logo juga sama. Make layout kita giniin wrap. Nah, untuk call constraint-nya saya ukurannya itu kayak gini guys. Dan jarak antara komponen itu 0. Coba kita tes run lagi. Oke, sudah ada sedikit perbaikan ya guys ya. Dan oke, sebentar kita buat file properties dulu kali ya. File properties ini untuk mengatur warna. Teman-teman bisa cari property file. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa ke other, terus ke other. Di sini tuh ada mana ya? Nih, ada property file. Ya. Jadi kita klik kanan, property file. Di sini saya namainnya itu ini guys ya. Pertama flat club. Nah, jadi dia formatnya .properties. Nah, ini saya hapus semua. Saya tulis ini guys. Accent color dan untuk warnanya, warna utamanya itu saya gini. Nggak tahu saya tiba-tiba suka warna ini aja. Ini guys. Kita tes run. Nah, jadi gelap ini ya. Ini adalah main panel ya. Jadi panel form dan panel login, panel logo sorry, itu dibungkus di dalam main panel. Tadi kan kita main panel itu udah kita atur warnanya menjadi ini accent color, gitu. Oke, kita lanjut nyeting tadi apa ya? Panel logo sudah ya, panel logo sudah. Kita lanjut nyeting ke panel. Oh, kita nyetelin dulu deh tata letak dari komponen di dalam panel logo. Oke, pertama untuk image logo di sini key-nya itu gini.
tapi nggak semua sama ya. Ini kan 30, ini kita 5 dan ini juga sama 5 ini. Coba kita tes run lagi. Nah, jadi posisinya gini guys ya. Nah, dia di tengah. Oke. Jadi harusnya udah pas ya. Selanjutnya kita ke panel form. Nah, di sini sama key-nya itu wrap. Terus kita kasih inset 20. Fill 200, 250. Ini itu untuk mempatenkan ukurannya guys. Nah, jadi lebih oke ya. Untuk sisanya kayaknya ini. Kita kasih jarak antara label ya, label username dengan atasnya guys. Ini kita kasih jarak ini 8. Terus untuk text field username-nya itu kita kasih tinggi minimal 30. Ini. Dan untuk button login juga sama, minimal 30, dan dia kita kasih jarak antara atas bawah itu 15. Ini guys. Kita tes run lagi. Nah, udah mantul. Cuman di sini kita kan sudah ada ini ya username-nya. Cuman dia belum kepanggil. Oh, tipe guys. Nih. Icom harusnya icon. Tes lagi. Di sini namanya belum di rename, password ya sesuai nama filenya ya. Tes run lagi. Kayak username. Oke, berfungsi ya guys ya. Nih, ini ada beberapa settingan tambahan tadi ya. Ada clear buttonnya, clear text field-nya nih. Terus ini ada buat show reveal buttonnya, passwordnya. Kalau kita klik caps lock, nah akan muncul icon ini. Artinya dia caps lock-nya aktif. Nah, dan bentar. Ternyata ini tadi belum kita kasih kata-kata gini guys. Created by Kido. Oke. Dan saya kepo yang ini guys. Kenapa foreground-nya dia nggak berubah ya? Oh, sorry. Ini udah bener. Ya di sini belum kita kasih teksnya. Astaga. Nah, typo lagi. Oke. Untuk form loginnya mungkin selesai kayak gini dulu guys ya. Jadi di form loginnya sederhana sih. Jadi teman-teman bisa disesuaikan mulai dari ikonnya mau kayak gimana. Cuman icon username dan password nanti akan saya share ya. Jadi teman bisa pakai, atau enggak teman-teman bisa pakai punya icon sendiri juga nggak masalah, tinggal dipakai. Terus di sini ya logonya saya punya logo sendiri, teman-teman bisa logonya disesuaikan ya. Terus ini nama aplikasinya, deskripsi dari aplikasinya. Terus ini saya sekedar kasih tambahan ya, maksudnya aplikasinya dibuat oleh Kido Code di button loginnya. Dan mungkin kayak gini dulu sih ya. Nanti di video berikutnya baru pasti ada settingan tambahan di form login ini guys ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh tutorial pembuatan aplikasi SPK AHP menggunakan Java Swing ya, atau Java Desktop. Terima kasih.